kepada Ibu Dr. Satri Hasim SHMH untuk memberikan penyuluhan hukum kepada aparatur kami di Kelurahan. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita mungkin sharing juga Pak ya terkait dengan masalah hukum. Dan tentu saja salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Yang saya hormati tentu saja Bapak Dr. mohon maaf Bapak Lur, Bapak Maskur SIP, mohon maaf Pak. Saya tadi ini ketinggalan HP di rumah padahal saya sudah ketinggalan tadi waktu janjian sama Ibu Dr. Siti Ulfa. Saya kasih bawa pulang mobil simpan di rumah, ternyata HP-nya ketinggalan di dalam. Saya tidak bisa buka. Jadi yang saya hormati Bapak, saya kata Bapak Lurah Pak ya, beserta jajaran. Mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu Bapak. Ya. Kemudian tentu saja yang saya hormati Ibu, ada Ibu Pak? Oh maaf Ibu, nyonya dari Bapak ya, Pak Lurah. Dan ibu-ibu tim PKK ya dari Kelurahan Landa. Dan yang saya hormati juga ibu-ibu yang beserta adik-adik ya dari peserta KKN dari UNEM. Fakultas apa saja? Ekonomi dan Ilmu Sosial. UNEM itu dekatnya Pak Basri Basri Badok, teman saya itu. Oke, baik. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya sampaikan kembali. Saya Ibu Dr. Satri Hasim, Sarjana Hukum. Jadi tentu saja Ibu itu bukan dokter ya, dokter. Jadi bersama dengan Ibu Dr. Siti Ulfa, ini kecil-kecil cabai rawit Ibu Pak ya. Juga ini tergolong ke dalam dosen senior juga di Fakultas Hukum UMI. Jadi kami dari Fakultas Hukum UMI, jadi selaku dosen itu kami punya tugas. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga itu Pak Lurah adalah pengabdian kepada masyarakat PKM. Itu wajib kami melakukan tiga itu. Nah, jadi sekarang ini kami melakukan tugas yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebelum ini saya masih ingat namanya siapa tadi Pak yang dari alumni hukum? Saripudin, kayaknya saya masih ingat wajahnya ya. Kita angkatan 92, nggak ingat saya? Istiqlal. Nah, saya di UMI itu mengajar sejak 91-92. 90 saya sudah masuk, tetapi 91-92 baru turun SK saya ya. Jadi saya PNS juga dari L2 Dikti, Kopertis kalau dulu Pak ya, Kopertis dulunya ditugaskan di perguruan tinggi swasta. Jadi istilahnya kita itu dosen DPK, dipekerjakan Pak ya, jadi negeri tapi kalau Ibu Dr. Siti Ulfa ini dosen yayasan dari ini. Jadi kalau kita angkatan 92, nah pasti itu saya dapat. Angkatan yang pasik dah gue sekarang. Oh iya, betul.
baik. Jadi kembali ke laptop ya Bu. Jadi ini judulnya penyuluhan hukum intinya. Tapi penyuluhan hukum kali ini mungkin beda seperti yang kita bayangkan. Kebetulan saya dengan Ibu Dr. Siti Lupa itu hukumnya itu fokus kepada hukum internasional. Jadi internasional law. Jadi hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur antara lain hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, ya, hubungan antara organisasi internasional misalnya dengan negara gitu. Jadi hukum yang melintasi batas-batas negara-negara dan sumbernya itu adalah bersumber dari kesepakatan negara-negara juga. Jadi itu sumbernya dari mana? Dilakukan konferensi internasional, Bapak ya. Negara-negara berkumpul membicarakan satu hal mengenai permasalahan dunia, kemudian disepakati di situ apa-apa aturannya, kemudian itu mengikat negara-negara. Itu dilaksanakan oleh negara-negara. Jadi hukumnya itu bersumber dari kesepakatan internasional. Dari itu, berdasarnya itu kemudian dibuat aturannya secara nasional dan itu diberlakukan secara nasional. Nah, salah satu yang menjadi bagian daripada hukum internasional itu adalah hukum lingkungan internasional. Jadi ada hukum lingkungan internasional, kemudian juga ada nasional. Tetapi nasional itu pada dasarnya dia bersumber pada lingkungan internasional. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kita sering menonton di TV atau ada berita-berita. Sekarang kan media sosial kencang gitu ya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Bumi kita ini sekarang sudah mulai jenuh. Ya, terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana dan itu akibat dari ulah kita manusia gitu. Ya, dari ulah kita manusia. Dan apa yang terjadi di satu negara, kerusakan yang terjadi di satu negara itu tidak bisa dilokalisir menjadi permasalahan satu negara saja gitu. Akan tetapi itu kemudian bisa menjadi permasalahan semua negara karena lingkungan kita ini tidak bisa dipagari, begitu dibatasi gitu. Ya, kita membakar misalnya hutan, asapnya itu kemudian akan dirasakan oleh negara lain, negara tetangga kita misalnya. Ya. Dan itu bisa saja kemudian menimbulkan kematian gitu. Permasalahan bagi kesehatan. Nah, kita melihat sekarang dunia itu kan kayaknya semakin panas, begitu bumi itu semakin panas. Beda dengan dulu-dulunya. Kalau daerah sini dulu Malino itu ya kan sangat dingin begitu. Kalau sekarang kan itu sudah mulai panas juga. Malino saja panas, apatah lagi seperti Makassar gitu. Nah, itu penyebabnya dari mana? Ya. Jadi sekarang itu istilahnya terjadi pemanasan global warming. Air laut itu kemudian menjadi naik. Bahkan diperkirakan pantai Losari itu beberapa tahun ke depan itu sudah tenggelam. Gitu. Ya. Kenapa tenggelam? Kenapa tenggelam? Karena air laut itu menjadi naik. Kenapa naik? Karena di kutub ya, gunung es di kutub itu mencair karena apa? Mencair karena panas, adanya pemanasan global. Karena dia mencair maka permukaan air laut menjadi naik gitu. Jadi itu kemudian bisa tenggelam begitu.
nggak apa-apa, kedengaran ya suaraku kayaknya. Nah, jadi itu salah satu permasalahan, ya. Jadi dan itu banyak terjadi begitu. Jadi itu salah satu saja permasalahan akibat dari tentu saja ulah kita manusia. Nah, jadi tentu saja kita harus menjaga. Ya, bisa. Nah, jadi itu ya antara lain, dan tentu saja itu bersumber dari kita manusia, ulah kita manusia, ya, yang apa namanya, yang abai terhadap lingkungan, ya. Terkadang itu kita menganggap kecil di sekitar kita, misalnya ini kan daerah ketinggian, ya. Sekarang kan Bu, ininya plastik gitu ya. Kita belanja plastik, berapa macam belanjaan kita segitu juga jumlah plastiknya, ya kan. Kemudian makanan, bungkus-bungkus makanan yang sudah masak juga dengan plastik gitu. Sementara plastik itu tidak terurai oleh tanah begitu. Nah, dan tentu saja itu juga merusak lingkungan. Mungkin sekarang kita belum terlalu merasakan dampaknya, akan tetapi beberapa tahun ke depan generasi penerus kita itu bisa saja tidak bisa menikmati lagi apa yang kita nikmati sekarang, gitu ya. Bisa jadi mungkin ada pohon yang sudah tidak ada lagi, gitu ya. Nah, plastik ini kalau misalnya kita buang plastik minum seperti ini, kita buang, gitu kan, terus menumpuk di kali, ya. Pada saat tiba musim hujan, ya kan, hujannya kan kalau sekarang langsung deras Bu ya, deras. Kemudian tadi itu yang terkumpul di kali itu, kemudian airnya dibawa oleh air hujan, dan itu tentu muaranya adalah ke laut, ya kan. Sementara laut juga menjadi sumber penghidupan bagi kita, sumber kekayaan alam laut. Sekarang kekayaan alam di darat itu sudah mulai berkurang, ya kan, sudah mulai berkurang. Sekarang orang beralih ke laut, ya kan, ikan dan segala macam laut. Ibu pernah nonton beritanya, kalau saya tidak salah itu di daerah Sulawesi Utara, ada ikan hiu yang terdampar di laut, mati. Kemudian itu kan orang dari pihak lingkungan itu mau melihat, ya, apa penyebabnya sehingga ikan itu mati gitu, terdampar dan mati. Jadi dibedahlah perutnya itu. Ternyata di dalamnya itu terdapat sampah plastik itu beratnya sekitar 7 ton. Apa ya? 7 ton. Jadi bisa kita bayangkan kalau plastik itu beratnya 7 ton gitu, berapa banyak. Nah, ini karena laut kita sekarang sudah penuh dengan sampah, termasuk sampah plastik. Nah, ikan ini dikira bahwa yang dia makan itu adalah makanan, karena kan itu plankton itu Pak, ya kan, mirip dengan plastik itu kalau ini. Jadi penuh. Nah, di sini kita bayangkan bahwa ternyata perilaku kita itu kemudian akhirnya akan membawa berdampak kepada lingkungan. Sementara lingkungan itu, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Sebentar ya Bu ya. Nah, apa itu lingkungan hidup? Ya. Jadi saya baca sedikit ya. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang
yang meliputi seluruh benda. Jadi benda apa saja, juga sumber daya, energi, kemudian juga kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi manusia juga itu adalah bagian dari lingkungan. Nah, sebenarnya antara lingkungan dengan makhluk hidup itu, manusia itu harus saling membutuhkan sebenarnya, ya. Jadi manusia tentu saja membutuhkan lingkungan, ya. Mungkin di sini kita belum bisa melihat begitu ininya lingkungan, ya. Tapi kalau di tempat ini kerusakan lingkungan itu demikian besarnya, ya. Jadi banyak sekali, ya, termasuk pada air. Sementara kita butuh lingkungan. Kita hidup, ya kan, butuh kepada sumber kekayaan alam. Ya. Nah, lingkungan juga sumber kekayaan alam untuk hidup tentu saja butuh pada manusia. Jadi dia muncul, jadi saling timbal balik, gitu, ya. Nah, itu lingkungan. Jadi bumi kita ini hanya satu, ya. Bumi kita ini hanya satu, dan sekarang itu sudah keadaannya sudah parah, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga. Menjaganya itu adalah dari mana kita menjaga? Tentu saja dari perilaku kita sehari-hari, gitu, ya. Nah, termasuk sebenarnya ini, mohon maaf Pak Lurah, ya, di kampus waktu saya menjabat sebagai wakil dekan 2